Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Naila Sakina dan teman saya Aulia Zahra dan Dina Azara Putri dan saya Fiona Dinata. Pada video kali ini, kami akan melakukan wawancara kepada para narasumber mengenai sikap toleransi dan intoleransi. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu toleransi. Jadi, toleransi adalah sikap saling menghargai, saling menghormati, dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti yang kita tahu, di negara yang kita cintai ini memiliki banyak keberagaman, baik dari suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan hingga budaya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki sikap toleransi. Sikap toleransi ini tercantum dalam nilai-nilai Pancasila, salah satunya itu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya di negara yang kita cintai ini mengakui bahwa adanya 6 agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan saling menghormati antar keberagaman yang ada di negara yang kita cintai. Nah, sikap toleransi ini bukan hanya di sila pertama, tapi di semua sila Pancasila. Untuk tidak memperpanjang penjelasan dari sikap toleransi ini, langsung saja kita saksikan video wawancaranya. Nah, saat ini kita sudah bersama Ibu Jawati, salah satu guru agama Islam di SMA Negeri 15 Pekanbaru. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu mengenai sikap toleransi dan sikap intoleransi. Nah, menurut Ibu, sikap toleransi itu apa ya, Bu? Yaitu saling menghormati dan saling menghargai sesama. Baik, berarti menurut Ibu sikap toleransi dan sikap saling menghormati dan saling menghargai ini ya, Bu. Jadi, di tempat Ibu mengajar pasti di setiap kelas tidak semua siswa beragama Islam nih, Bu. Jadi, apa yang harus Ibu lakukan atau apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi perbedaan tersebut? Selama ini yang kami lakukan ketika belajar PAI, mereka yang non-muslim itu diberi kebebasan belajar di luar atau di perpustakaan. Baik, selanjutnya di tempat Ibu mengajar pernahkah ada kasus atau permasalahan mengenai sikap intoleransi antar sesama nggak, Bu, di semua warga sekolah? Oh, tidak ada. Kami di sana aman-aman saja. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Berarti di tempat Ibu mengajar dan Ibu sudah menerapkan sikap toleransi nih ya, Bu. Baik, terima kasih atas partisipasi Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Bersama siapa? Faizal Rahman. Oke. Menurutmu contoh seperti apa yang kita lakukan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya menghormati perbedaan pendapat, menghindari ujar kebencian, dan menjadi teladan dalam bersikap toleran. Oke. Hanya itu. Oke, terima kasih. Permisi Bu, Ya, saya Citra Azara Putri dari kampus Undri. Boleh minta waktunya sebentar Ibu? boleh. Atas nama siapa Bu? Jadi saya mau bertanya Ibu, menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam menjaga toleransi di masyarakat saat ini? Oh, itu Ibu mau diwawancarai. Kira Ibu soal dagangan. Kalau tantangan dalam masyarakat soal toleransi sekarang, ya zaman dulu juga kayak gitu ya. Kita ini selalu berbeda pendapat, itu tantangannya. Karena mereka ini berbeda-beda kan, apa sendirinya gitu. Kalau menurut Ibu itu takutnya tantangannya itu berbeda pendapat tuh. Jadi kalau kita melihat tantangan kayak gitu, kita melihatnya suara yang terbanyak. Kan itu jawaban yang baiknya kan. Nah, Kasih ya Bu. oh iyalah, ya sama-sama. Halo Kak, dengan Kakak siapa saya berbicara? Halo, dengan saya Jessica Fitri Oktarida. Ada apa ya, Kak? Izin wawancara ya Kak. Boleh? Kan kita di sekarang ini kita berkehidupan bersosial dan bermasyarakat. Nah, bagaimana sih cara Kakak menanamkan sikap toleransi terhadap diri Kakak dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat? Kalau menurut saya tentang bagaimana sikap toleransi itu, salah satunya kita harus bisa menghargai terhadap sesama. Salah satu contohnya seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita ini, di Indonesia, kita memiliki 6 agama yang berbeda, dan sikap baiknya kita terhadap toleransi itu adalah menghargai sesama agama yang berbeda-beda, dengan cara mengingatkan mereka akan tentang kewajiban mereka dalam beragama masing-masing, dan kita juga untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri bagaimana kita menjalani ibadah kita dengan kepercayaan masing-masing. Oke, kasih ya Kak. Baik, sama-sama Kak. Permisi Kak, saya Citra Azara Putri dari kampus Undri. Boleh minta waktunya sebentar Kak? Oke. Jadi saya mau nanya Kak,
Bagaimana cara kakak untuk menjaga hubungan yang baik dengan tetangga yang berbeda agama maupun budaya? Kalau itu kita misalnya nanti kayak ada acara, terus menghargai pendapat, terus kayak azan, saling menghargai kayak gitu. Seperti itu ya. Makasih ya kak. Baik, bersama siapa? Dengan saya Saksi Kurniawan. Oke. Menurutmu apa peran generasi muda dalam membangun masyarakat yang lebih toleran? Menurut saya peran generasi muda dalam masyarakat yang toleran yaitu di dalam pendidikan. Generasi muda dapat menyebarkan nilai-nilai toleransi melalui pendidikan. Contohnya itu diskusi dengan teman. Nah, di situ kita dapat saling menghargai satu sama lain. Terus melihat kondisi sekarang, generasi muda cenderung menggunakan media sosial. Terus dapat disimpulkan, generasi muda tersebut dapat menyebarkan atau mempromosikan pesan-pesan yang terkait tentang pentingnya toleransi. Terus berkontribusi dalam masyarakat. Contohnya mengikuti kerja sosial. Terus bergotong royong dan masyarakat. Oke, terima kasih. Permisi bang. Ya, Saya Citra Azara Putri dari kampus Unri. Boleh minta waktunya sebentar? Atas nama siapa? Jadi saya mau tanya, apakah ada nilai tradisional yang mencerminkan toleransi? kan toleransi antar umat beragama gitu. Iya. Ini menurut pribadi ya. Kalau menurut saya, mungkin nilai tradisional itu contohnya seperti saling menghargai. Misal kayak ada di suatu komplek nih, ada yang azan. Satu komplek kan belum tentu agamanya sama gitu kan. Nah, mungkin saling menghormati. Nah, itu kan juga menurut saya termasuk ke dalam nilai tradisional ya, saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama. Dan mungkin contohnya ras ya, ada yang mungkin kulit hitam, kulit putih. Nah, itu kan sebagai manusia nih kita kan harus menghargai nih. Nah, itu juga termasuk nilai tradisional bagi saya. Seperti itu ya Bang ya. Makasih ya Bang. Halo Kak, dengan kakak siapa saya berbicara? Saya Siska Wasista. Izin wawancara ya Kak? Boleh. Sebagai generasi muda nih, bagaimana sih sikap kakak jika kakak bertemu dengan orang atau seseorang yang memiliki sikap intoleransi? Nah, kalau ngomongin soal intoleransi itu kan merupakan sikap yang tidak baik. Iya. Karena kita ini hidup dan tinggal di lingkungan yang sangat bermasyarakat. Nah, di dalam masyarakat yang luas itu pasti memiliki banyak sekali perbedaan. Iya. Nah, jadi kita harus menjauhkan sikap intoleransi dan seharusnya kita memiliki sifat yang toleransi. Nah, untuk sikap saya ketika ada bertemu dengan orang yang memiliki sifat intoleransi, yang saya lakukan itu mengajaknya atau memberi contoh yang baik bagaimana semestinya dia memperlakukan orang-orang yang berbeda di luar sana. Dan kita tidak boleh juga menjudge dia karena itu bisa berdampak menimbulkan konflik. Nah, jadi kita harus memberikan contoh yang baik kepada dia supaya dia bisa berubah dan memberikan contoh secara baik, tidak memaksakan dia juga. Pastinya dia nanti bisa berubah secara pelan-pelan. Berarti kita tuh harus memberitahu dia dengan tanpa mengejudge dia dan secara baik-baik gitu ya Kak? Iya, Kak. Kasih ya Kak. Permisi Bu. Oke, apa dek? Saya Citra Azara Putri dari kampus Unri. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh. Jadi saya mau tanya Bu, bagaimana cara Ibu untuk mengajarkan anak-anak untuk bisa bersikap saling menghormati? Oh, keadaan anak-anak gitu ya. Waktu kecil dari bayi mulai dah pandai dia ngerti, pandai bahasa, kita ngajarkan. Walaupun beda agama, kita saling menghormati, menghargai orang lain. Dari mulai kecil dah mulai kita ajarkan cara ngomong, cara menghormati, cara semualah, cara pakaian, adat istiadat. Gitu ya Bu ya? Makasih Bu. Ya. Bersama siapa? Muzaki. Oke. Apa menurutmu tantangan terbesar dalam mempromosikan toleransi di kalangan remaja? Menurut saya tantangan itu datang dari orang tua itu sendiri. Orang tua yang dimaksud bukan semua orang tua ya, melainkan orang-orang tua yang
kerja mulai dari jam 6 pagi sampai 5 sore. Jadi anak tersebut kurang teredukasi tentang toleransi. Maka dari itu saya himbau kepada semua orang tua di sana untuk memberikan informasi tentang toleransi sejak dini. Nah, itu penting. Oke, terima kasih. Permisi Kak, Ya, saya Citra dari kampus Unri, boleh minta waktunya sebentar. Atas nama siapa Kak? Nama saya Feni. Jadi saya mau nanya seputar toleransi. Jadi bagaimana Kakak menerapkan toleransi di kehidupan sehari-hari Kakak? Kalau saya sendiri itu menerapkan toleransi dalam sehari-hari itu menghormati pendapat orang lain, terus menghormati keyakinan yang dipercaya oleh orang lain. Oh gitu ya Kak? Ya, Kasih ya Kak. ya sama-sama. nah dari wawancara yang sudah kami lakukan, dapat kita simpulkan bahwasanya toleransi adalah kunci untuk menciptakan kedamaian di masyarakat yang beragam, baik dari keragaman suku, agama, hingga cara pandang setiap manusia. Untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan juga menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Namun, dalam penerapannya ada beberapa tantangan nih, yaitu kurangnya pendidikan toleransi sejak dini dan juga pengaruh informasi dari berbagai media seperti media sosial yang udah ada saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya usaha bersama untuk menerapkan sikap toleransi ini agar tercipta kehidupan yang damai dan rukun antar sesama. Itulah tadi video wawancara dari kelompok kami mengenai sikap toleransi dan intoleransi. Semoga video kami dapat memberikan pembelajaran bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari pewawancara maupun narasumber. Mari kita wujudkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai negeri yang damai dan sejahtera. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.